Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dan tadi sebelum jeda saya sempat bertanya Pak Anies, apakah mau longgarin ikat pinggang sebentar atau mau langsung gaspol? Kita akan lihat dulu hasilnya. Lihat dulu hasilnya itu hasil real count ya Pak? Real count. Karena dari hasil real count itu nanti kemudian baru kita susun strateginya. Seperti juga di dalam fase kemarin, kita menyadari bahwa kampanye itu panjang. Jadi kerjanya bertahap. Nggak langsung begitu mulai kampanye seluruhnya kerja, enggak. Itu kalau istilah di kita adalah ada persenalan 1, persenalan 2, persenalan 3, persenalan 4 gitu. Baik. Nah, besok juga begitu. Jadi insya Allah besok kita akan lihat data per wilayah. Dari situ kemudian nanti kita rumuskan strateginya. Baik. Tadi yang menarik ketika saya lihat liputan Pak Anies bersama dengan keluarga melakukan pencoblosan, ada putrinya Pak Anies, ada Mutiara Anissa. Apakah benar ini pesta demokrasinya yang pertama? Oh iya. Oh ya? Yang pertama kali dia nyoblos. Apa yang disampaikan kepada ayahandanya? Dia senang aja untuk pertama kalinya punya hak sebagai warga negara untuk ikut menentukan siapa pemimpin di Jakarta. Gitu. Baik, dan catatan kami pada akhirnya Anda menang telak di TPS Anda mencoblos tadi. Ya, alhamdulillah. Ya, namanya juga kampung sendiri ya. Di situ 65% suara, jadi alhamdulillah kita bersyukur. Mas Anies, ini yang kemudian menjadi catatan. Diamini juga tadi oleh Pak Mardhani Alisera di Posko Pemenangan bahwa awal-awal survei disebut Anda disebut Anda berada di bottom of the sea. Kemudian di menit-menit akhir kemudian muncul dan elektabilitas itu kemudian meningkat. Apa yang dimainkan oleh Anies dan Sandiaga Uno? Apakah ada switch strategi di akhir-akhir, apa memang strateginya pelan-pelan aja dari awal? Pergantian 1, 2, 3, 4. Kalau orang lagi bersalang 1, jangan diharap kecepatannya bisa 60 km per jam. Justru pada saat itu kita bertahap. Khawatir mati di tengah jalan begitu ya? Iya, dan overheat nanti mesinnya. Gitu. Overheat mesinnya. Kepanasan tuh mesin. Tadi kita udah singgung Mas Sandi. Sebentar saya ingin undang Mas Sandiaga Uno untuk bersama-sama dengan kami di sini. Silakan. Silakan Mas Sandi. Halo Chief. Selamat datang. Lama nggak ketemu. Iya. Udah ini. Kita tadi pagi sama-sama nyoblos nih. Nih tandanya nih. Nah, silakan dilanjutkan. Jadi kita memang bekerjanya bertahap. Justru karena kami menyadari ini panjang, jadi ada fasenya. Nah, kebiasaan kita itu mengukur aja terus. Kayak mendaki gunung lah. Daki gunung itu yang kita mulai lari dari awal ya? Bukan, ya puncaknya itu adalah tanggal 15 Februari. Itu ketinggian yang ingin kita capai. Tapi ketika kita meniti ke sana, udah diukur terus sama semua orang nih. Lalu makanya saya sering katakan pada semuanya, jangan perhatikan angkanya, perhatikan deltanya, perubahannya. Kalau perubahannya itu konsisten, berarti insya Allah nanti di bulan Februari, tanggal 15, maka kita akan bisa sampai ke titik yang kita harapkan. Dan alhamdulillah, berkat doa, begitu banyak orang, kerja begitu banyak orang, kita betul-betul apresiasi para relawan, begitu banyak para ulama, habaib yang mendoakan, yang membantu kita, ya di PKS, ya di Gerindra dan relawan lain. Jadi kerja ini itu bukan langsung di bulan Oktober targetnya harus sudah 25% gitu. Enggak, justru ya di Oktober ya targetnya sesuai dengan kondisi saat itu. Tapi yang penting progresnya konstan atau positif. Kemudian apakah sekarang masuk ke Persnel yang 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, atau dari 0 lagi, dari pre besok lagi? Lihat, enggak, kan sudah terbangun sekarang. Tapi yang jelas kita melihat data dulu, kita lihat perolehan kita di mana, seperti apa. Dari situ kemudian kita akan konsentrasi tetap pada program. Jadi tawaran kita adalah membereskan hal-hal yang menjadi kebutuhan warga secara urgent dan penting. Lapangan pekerjaan. Ini lewat program OKOC yang menjadi prioritas kita. Kemudian pendidikan berkualitas dan tuntas lewat KJP Plus yang kita siapkan. Kita akan fokus di tema itu. Nah, tapi mentargetnya di mana dan lain-lain, nah itu kita harus lihat data. Penting juga kemudian untuk melakukan pemetaan politik. Tentu saja 18% sedemikian kemudian kira-kira perkiraan suara yang diperoleh oleh pasangan nomor 1 dari berbagai lembaga survei yang melakukan hitung cepat begitu akan menjadi rebutan antara paslon nomor 2 maupun nomor 3. Saya pernah mengetahui bahwa Pak
Anies dulu pernah ikut konvensi Demokrat, kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan agar pada akhirnya ya suara nomor 1 barangkali bisa ditarik ke nomor 3. Ya, tapi itu semua nanti akan ada pembicaraannya tentu. Para pimpinan partai akan berbicara mengenai itu. Dan kita melihat kebutuhan warga Jakarta lah yang bisa menjadi pemersatu. Jadi bukan semata-mata identitas kepartaian, tapi juga kebutuhan warga Jakarta. Bila warga Jakarta menginginkan perubahan, karena itu mereka memilih calon, bukan petahana, maka kita harus tekankan, ini loh tawaran perubahan yang kita berikan. Kan yang milih pasangan nomor 1 juga yang tidak memilih pasangan petahana, bukan? Betul. Jadi di situ yang kita harus fokus, bahwa alternatif yang kita tawarkan adalah alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka warga Jakarta. Oke, tadi sebelumnya kita kedatangan satu narsum lagi. Kang Ef Ada Saifullah. Kang Ef Saifullah. Dari Halo Kang Ef. Polmark, silakan. Silakan bergabung bersama kami. Terima kasih. Halo, selamat malam. Kayaknya Kang saya Ef. kenal sama 2 orang. Selamat bergabung, Kang Ef. Siap. Apa kabar? Ya. Terbaik. Rasanya kayak Nanti saya minta tanda tangan, Pak. Ramai sekali ya. malam Betul, ini. ramai sekali malam hari ini. Kita mulai dari Kang Ef terlebih dahulu deh. Kang, data terakhir Polmark seperti apa hingga petang hari ini jam 18 lebih 40? Apakah sudah 100%, Kang? 99,25%. Oke. 99. Ada 3 TPS yang sedang kami verifikasi. Karena dalam standar kami untuk quick count ini, setiap data yang dikirimkan harus divalidasi dulu ke KPPS. Sehingga teman-teman yang menjadi informan di TPS itu bukan hanya sekedar mengirim, tapi mereka harus mendapatkan validasi. Nah, karena itu beberapa TPS di Jakarta Barat sama Jakarta Utara itu agak terlambat kirim tadi, karena memang proses perhitungan di TPS itu agak alot. Nah, ini ada 3 TPS, mungkin sebentar lagi akan masuk. Sekarang sudah 99,25%. Hasilnya, Kang? Hasilnya adalah pasangan nomor urut 1 18,96%. Pasangan nomor urut 2 41,27%, dan pasangan nomor urut 3 39,77%. Itulah posisi terakhir sambil menunggu sekitar 3 TPS yang akan masuk sebentar lagi. Baik, ada 3 TPS lagi Di sebetulnya. Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Kang. Kalau saya tidak keliru, nanti kalau keliru saya koreksi. Baik, disebutkan tadi sebetulnya oleh Pak Mardhani Alisera bahwa tingkat golput mengikis, dalam arti ya partisipasi publik meningkat. Benarkah demikian, Kang Ef? Kalau di data quick count yang masuk, itu memang ada dugaan yang semakin kuat karena juga diperlihatkan oleh berbagai lembaga quick count. Kemungkinan tingkat non-partisipasi di Jakarta itu jadi di bawah 30% untuk pilkada kali ini. Itu yang diperlihatkan oleh sejumlah lembaga quick count. Ya tentu saja sekali lagi nanti kita lihat. Sabar, ada waktu 2 minggu. Kita tunggu penghitungan yang sesungguhnya, Baik. yang berproses sesuai dengan aturan. Nah, setelah itu kita tahu. Baik, barangkali Kang Ef yang lebih bisa menjelaskannya. Di awal tadi disebutkan juga bahwa elektabilitasnya, prediksinya bottom of the sea. Kemudian menjelang menit-menit terakhir secara konstan, kemudian dinamis meningkat begitu. Ya. Strategi seperti apa? Apa yang dimainkan oleh Mas Anies dan Mas Sandiaga Uno sehingga pada akhirnya publik menaruh kepercayaan di menit-menit Ya. akhir? Yang pertama yang harus saya katakan adalah ada 3 faktor yang menurut saya mendongkrak pasangan nomor 3 ini naik. 3 faktor itu adalah faktor pertama kandidat. Oke. Faktor yang kedua calon. Faktor yang ketiga paslon. Pilkada dimanapun, basis tumpuannya adalah pasangan kandidat. Dan di Jakarta, kita sudah mendata sejak awal, sebetulnya ada kebutuhan yang sangat khusus. Kebutuhannya itu menyangkut 3 hal. Yang pertama, di Jakarta, ternyata ada kebutuhan pada karakter tertentu pemimpin yang sekarang di Jakarta sedang langka. Karakter itu adalah yang mengakhiri terpecah belahnya masyarakat, apalagi di saat-saat yang terakhir, dan karena itu diharapkan hadirnya pemimpin pemersatu. Itu yang pertama. Apakah dalam artian bahwa nomor 3 diuntungkan dengan kondisi yang dialami oleh petahana saat ini? Betul, karena bukan petahana sebetulnya yang membuat
nomor 3 diuntungkan. Yang menguntungkan nomor 3 adalah suasana kebatinan, kalau saya boleh sebutkan begitu, sekalipun tidak bisa disurvei suasana kebatinan itu. Suasana kebatinan pemilih di Jakarta itu memang sedang amat sangat membutuhkan pemimpin dengan karakter tertentu. Nah, ketika 3 pasang calon hadir, maka kemudian mereka menakar di mana di antara yang hadir itu, ketiga paslon tadi, yang mewakili ekspektasi atau harapan mereka terhadap karakter pemimpin itu. Nah, untuk pertama kali menurut saya dibandingkan dengan 2 pilkada sebelumnya, keteladanan, kemampuan komunikasi tiba-tiba menjadi sangat krusial. Karena ketika di survei yang terakhir misalnya ditanyakan apa alasan memilih kandidat, 92,7% warga Jakarta mengatakan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebelumnya tidak pernah ada data yang semacam itu. Tiba-tiba saja mengutip Mas Anies, kata-kata menjadi penting. Gagasan menjadi bagian yang sangat penting dari aksi setiap pemimpin. Jadi kalau digambarkan sederhana, seperti juga Mas Sandi di beberapa kesempatan sudah gambarkan itu, sebetulnya arah atau langkah kebijakan yang sebetulnya sudah diambil oleh petahana dianggap tepat. Tetapi pada saat yang sama, mereka membutuhkan Jakarta yang bukan saja dibangun secara fisik, tetapi manusianya terbangun. Dan untuk itu kemudian pemimpin dengan karakter tertentu dibutuhkan. Oke, Kang Ed, tadi kita lihat masing-masing dari Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Utara memiliki demografi yang berbeda. Ya. Kita lihat pasangan calon nomor urut 3 ini unggul di Jakarta Selatan. Betul. Dan Jakarta Timur. Kemudian apakah basis partai itu juga menentukan demografi pemilih? Saya ke Bang Sandi terlebih dahulu deh. Bang Sandi, jika merujuk pada hasil Polmark bahwa nomor urut 3 ada di posisi kedua sebetulnya, tertinggi itu adalah nomor urut 2. Ada margin yang tipis sebetulnya. Nampaknya ada PR yang harus diselesaikan untuk bisa mendongkrak dan meraih hasil positif di putaran kedua. Jadi jelas bahwa kami punya tugas besar ya, pekerjaannya belum selesai, dan kami menghimbau juga kepada relawan, juga kepada para pendukung, jangan terjebak dalam euforia, jangan terjebak dalam selebrasi, aksi-aksi selebrasi. Mari kita fokuskan hari-hari kita ke depan untuk betul-betul mengawal demokrasi ini, bagaimana kita betul-betul menghadirkan demokrasi yang sejuk. Dan yang kembali lagi kami ingatkan bahwa kami Anies Sandi fokus untuk apa yang warga Jakarta betul-betul inginkan. Lapangan pekerjaan yang sekarang semakin sulit didapat, pendidikan itu menjadi poin yang sangat penting buat kami, dan bagaimana kita mengkalibrasi atau rekalibrasi pesan-pesan ini supaya di daerah-daerah tertentu yang kami rasakan kurang mendapatkan tempat pesan-pesan ini bisa kami ulangi lagi untuk kami pastikan mereka bisa mendapatkan pesan yang sama. Oke, Pak Anies juga mengacu pada pemilihan gubernur pada tahun 2012 lalu. Sebelumnya di putaran kedua itu masih ada 2 debat lagi. Apa yang akan dipersiapkan jika memang nanti masih ada 2 debat lagi? Karena ternyata kita lihat hasil debat ini sangat mempengaruhi elektabilitas hingga akhirnya tercermin pada hasil hari ini. Ya, kita tentu akan mengikuti temanya, dan kita akan konsentrasi pada tawaran kita untuk warga Jakarta. Jadi program, dan kalau kita pengalaman dari studi kita kemarin, ketika warga itu melihat program kita, maka bisa dibilang most likely, hampir pasti itu kemudian malah justru mereka akan mendukung, mereka akan kemudian tertarik. Jadi kita akan konsentrasi di program-program kita. Nah, kesempatan debat adalah kesempatan yang baik sebenarnya untuk warga membandingkan. Karena tantangannya ketika sosialisasi itu warga mendengarkan satu pihak, tapi tidak ada pihak yang dibandingkan. Kalau debat itu bisa dibandingkan langsung, dan membandingkan inilah yang ternyata bagi warga Jakarta ini penting. Dan terbukti kemarin itu warga Jakarta yang menonton debat angkanya cukup tinggi, di atas 80 ya, kalau nggak salah. Di atas 80% itu menonton debat. Artinya ini penting gitu. Baik, beberapa pengamat mengklaim bahwa Anda meraih kredit positif ketika salah satunya Anda memainkan isu tolak reklamasi. Anda salah satunya pasangan calon yang secara konsisten tetap pada prinsip tersebut. Akankah kampanye yang sama juga akan tetap dimajukan ke depannya? Insya Allah kita akan konsisten dengan pesan kita tentang lapangan pekerjaan, penumbuhan entrepreneurship di situ, kemudian tentang pendidikan,
Di situ ada KJP Plus tentang tolak reklamasi. Kemudian juga yang akhir-akhir ini justru menjadi bahan perdebatan, perbincangan yang ramai. Itu program kita untuk warga Jakarta memiliki rumah dengan DP 0 rupiah. 0 rupiah dan itu Bisakah itu terwujud? Bisakah itu terukur sebetulnya? menarik sekali. Sesudah debat selesai, banyak sekali mereka-mereka yang bergerak di bidang pengembang itu menceritakan bahwa itu sangat bisa dan biasa dilakukan. Jadi justru argumen penjelasnya itu nggak selalu datang dari tim kita, justru dari mereka-mereka praktisi di lapangan yang menunjukkan ini bisa dan biasa dikerjakan. Bahkan kita lihat di negara-negara lain, jadi akhirnya malah banyak yang mengumpulkan. Ternyata itu dipraktekkan di banyak negara. Jadi justru bagi kami, ini loh contoh, warga Jakarta itu kenyataannya kesulitan memiliki rumah. Ini kenyataan di Ya, lapangan. kenyataannya begitu. Dan kenyataannya DP itu berat. Sekarang pemimpin melihat begitu, lalu diam aja, lalu menyerahkan pada bukan. Justru inilah yang kami ingin jadikan contoh bagi warga Jakarta. Kami melihat masalah itu, cari solusi. Bukan bilang ya itu masalah, bukan ya tugas pemimpin, cari solusinya. Meskipun kalau bicara jurisdiksi, bicara perbankan dan lain-lain memang bukan otoritas. Baik. Otoritas gubernur. Eksekutif. Tetapi ketika kita memiliki BUMD dan BUMD-nya bisa membantu warga, bayangkan Jakarta itu punya aset lebih dari 1.000 triliun. Kalau dibagi per penduduk, ada 10 juta penduduk, maka per orang itu punya aset nilainya kira-kira 100 juta. Jadi Anda, saya, ini kita berlima ini kira-kira masing-masing 100 juta nih. Nah, dengan nilai seperti itu, apakah nggak bisa kita mendapatkan manfaat dari aset itu? Salah satunya adalah dengan kita memberikan kemudahan untuk kredit rumah. Pak Anies, tadi sebelumnya kami sempat berdialog dengan Kang Yayat Supriyatna yang mengatakan bahwa 46% bahwa dari Rusunawa yang ditinggali oleh warga-warga korban gusuran itu menunggak uang sewa. Kira-kira solusi dari Pak Anies sendiri atau Mas Anies seperti apa? Itu sih sudah bisa diprediksi karena apa yang terjadi adalah mereka dicerabut dari sumber penghasilan mereka. Mereka dipindahkan ke tempat baru dan mereka butuh waktu sekitar mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun untuk melakukan penyesuaian. Karena mereka tadinya berjualan. Pedagang kecil di daerahnya masing-masing mungkin nasi uduk, mungkin ada pedagang kelontong. Begitu mereka diangkat, mereka ditaruh di Rusunawa, mereka nggak bisa membangun pasarnya seperti yang dulu. Nah, di sini adalah dilemanya. Begitu nggak punya penghasilan, pasti dia akan menunggak. Nah, kami mengajukan program OKOC, di mana basis daripada pertumbuhan tersebut akan disebar di 44 kecamatan. Sehingga pusat-pusat pertumbuhan itu nggak cuma di daerah-daerah di mana kita melihat kegiatan ekonomi yang terpusat mungkin di Central Business District, tapi akan tersebar di 44 kecamatan. Dengan program OKOC ini, one kecamatan, one center for entrepreneurship. Sehingga nanti begitu ada acara, begitu ada Rusunawa, kita akan buat kegiatan ekonominya di sana. Sehingga mereka tidak akan mengalami degradasi penghasilan mereka, sehingga akhirnya mereka terpaksa harus menunggak. Baik, saya kembali ke Kang Ep. Pertanyaan terakhir saya ke Anda, Kang Ep, dalam catatan surveyor yang dilaporkan ke Anda, barangkali ada kecurangan atau black campaign di menit-menit terakhir? Pertama, quick count atau exit poll itu tidak bisa mendata sampai detail tentang terjadinya kecurangan. Sumber laporan yang tentu kredibel adalah dari para saksi, baik yang bertugas secara resmi di dalam TPS maupun masyarakat relawan yang secara sukarela sangat antusias untuk terlibat dari awal TPS dibuka sampai dengan akhir. Nah, yang saya dengar dari tim, laporan itu terus masuk. Nah, tentu saja saya kira terburu-buru, tergesa-gesa, kalau kemudian kita simpulkan bahwa ada kecurangan yang masif dan seterusnya, tidak. Segala data harus kita periksa dengan baik, kita teliti dengan baik, karena prinsip yang terpenting dalam pilkada antara lain adalah setiap bagian dari pemangku kepentingan harus saling respect, harus saling hormat. Mengatakan ada kecurangan, sebetulnya kalau tergesa-gesa, itu bisa mencederai prinsip itu. Karena KPU dan Panwas semestinya juga sudah berikhtiar secara optimal untuk membuat pilkada di Jakarta berkualitas. Jadi dengan prinsip itu, maka kemudian semua data akan dikumpulkan dan bukan dari exit poll atau quick count. Baik. Pengumpulan data seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ef Saifullah, Direktur
Polmark sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mas Anies dan terima kasih Bang Sandiaga Uno sudah berbincang bersama kami dalam Tapi nanti Breaking News. Mas Anies, Bang Sandi akan bergabung dengan rekan kami Aryo Ardi dalam menantang Jawara ya. Baik, dan pemirsa dengan demikian saya Abraham panjang sekali dengan demikian saya Abraham Silaban. Dan saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan program